Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kalian lihat di judul, dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat sebuah output bilangan Fibonacci yang dinamis menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi di sini uh, kodenya sudah saya siapkan atau sudah saya selesaikan. Jadi saya di sini hanya akan menjelaskan demi mempersingkat waktu. Dan untuk mempelajari tentang Fibonacci, kita akan menggunakan sebuah studi kasus. Di sini studi kasusnya itu kurang lebih seperti ini. Intinya, kita disuruh melakukan output bilangan Fibonacci dari nilai n. Nah, nilai n ini idenya adalah nilai yang kita inputkan dari user. Jadi contohnya kita inputkan bilangan 5, maka kita harus menampilkan bilangan deret Fibonacci ke 5. Kalau inputnya adalah 10, maka Fibonacci deret ke 10 gitu. Dan di akhir ada tambahan di mana hasil Fibonacci yang sudah diproses gitu. Contohnya kita input 5, maka setelah kita berhasil melakukan output dari Fibonacci deret ke 5, kita tentukan apakah Fibonacci tersebut merupakan bilangan prima atau tidak. Nanti kita akan menggunakan pengkondisian. Oke. Oke, di sini fokusnya adalah di sini dulu. Di sini awalnya kita akan melakukan deklarasi. Ya deklarasi variabel yang dibutuhkan. Nanti saya akan jelaskan ketika proses Fibonacci-nya. Dan di sini melakukan output ya, output dan input. Di sini output biasa ya, output string. Nah, di sini adalah input dari variabel limit. Jadi kita akan melakukan input ya ke dalam limit melalui user. Nah, limit ini nanti apa? Limit ini intinya adalah variabel yang menampung nilai ke n berapa yang mau dicek nih. Contoh kita akan mengklik 5 nanti atau memasukkan angka 5, maka kita akan melakukan proses perhitungan untuk mencari kira-kira nilai Fibonacci dari deret kelima. Sederhananya seperti itu. Itu yang ini ya. Lalu selanjutnya di sini. Nah, ini adalah bagian yang paling penting, paling krusial atau paling intinya dari program kita. Di sini itu saya akan menggunakan perulangan untuk mencetak nilai Fibonacci-nya. Dan di sini saya menggunakan perulangan while ya, bukan for atau do while, tapi saya akan menggunakan while, di mana kondisinya adalah count itu kurang dari limit. Di sini count itu apa? Kalau count itu adalah nilai yang sudah saya set dengan 1. Di sini akan sebagai apa ya? Sebuah nilai yang akan bertambah terus dan akan menghentikan perulangannya sesuai dengan jumlah berapa kali kita melakukan perulangan. Dan dia di sini akan kurang dari limit. Nah, limit tadi seperti yang saya sampaikan adalah nilai yang kita inputkan. Contohnya kita menginputkan 5, maka di sini akan 5. 10, maka di sini akan 10 dan seterusnya. Oke. Jika 1 kurang dari limit, kan count ini adalah 1 ya. Nah, kita akan tes aja. Di sini menggunakan, kita akan run, coba dulu ya run. Nah, masukkan nilai n. Jadi masukkan nilai n ini adalah output dari string ini, dan in ya, kita disuruh memasukkan nilai. Contoh kita akan mengambil nilai 6. Oke, kita enter. Oke, di sini ternyata sudah dimunculkan hasil Fibonacci-nya. Oke, di sini kita akan coba pahami pelan-pelan ya, teman-teman. Jadi bagian Fibonacci sequence atau 1 2 1 1 2 3 5 8 dan hasil akhir bla 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 ini adalah hasil output dari proses yang ini. Hasil dari proses yang ini. Di mana di sini kita akan langsung masuk ke while-nya, di mana count itu kan adalah 1 dan limit dalam konteks ini adalah 6. Di mana apakah 1 itu kurang dari 6? Jawabannya true atau benar. Kalau benar, maka kondisi akan dieksekusi, pernyataan di dalam kurung kerawal ini ya, kurung kerawal ini itu akan dieksekusi. Di sini kalau kalian masih bingung, ini adalah visualisasi dari perulangan, dimana ketika program berjalan dan menemui kondisi perulangannya. Nah, jika logika perulangannya adalah benar, maka proses di dalam kurung kerawalnya akan dieksekusi. Jika sudah selesai dieksekusi, dia nggak ke n, tapi akan ke kondisinya lagi, dicek lagi. Kalau kondisinya masih benar, maka akan melakukan hal yang tadi, dieksekusi, maka naik lagi. Nah, hal tersebut akan terus berulang sampai kondisinya itu bernilai salah atau false. Kalau dia false, maka dia akan ke sini dan program selesai. Itu gambaran sederhana bagaimana perulangan divisualisasikan. Di sini kita kembali ke kode kita. Di mana di sini kenapa ada 1 awalnya? Oke, kita akan jelaskan pelan-pelan. Di sini outputnya 1, spasi. Jadi 1, kan ada ruang spasi nih. Nah, itu adalah ulah dari ini, baris yang ini.
dimana di pertama kali kode dieksekusi, Fibo itu kan adalah nilai dari variabel N1 ditambah N2. Dan dalam deklarasinya kita mendeklarasikan N1 dengan 0 dan N2 dengan 1. Oke. Dan setelah itu kita melakukan printout koma kosong. Nah, berarti kan di sini karena konteksnya adalah 0 dan 1, maka Fibo adalah 0 ditambah 1. Makanya kenapa yang pertama itu yang keluar adalah 1, karena 0 tambah 1 adalah 1. Oke. Itu adalah outputnya. Lalu baris selanjutnya itu adalah ini, Fibo sama dengan N1 plus N2. Nah, ini nggak akan beda sama ini, karena konteksnya N1 dan N2 itu belum berubah, masih 0 dan 1. Lalu, nah yang ini yang agak penting juga di sini ya, N1 kita set dengan N2. Artinya yang tadinya N1 adalah 0, dalam konteks ini akan berubah jadi N2, yaitu adalah 1. Maka N1 dalam baris ini akan berubah jadi 1, tidak 0 lagi. Dan N2 itu adalah hasil dari Fibo. Nah, N2 di sini kan adalah 1, tapi diassign dengan Fibo. Nah, Fibo juga hasilnya 1. Jadi N2 ini akan tetap 1. Jadi yang tadinya 1 sekarang menjadi 1, tapi konteksnya berbeda, empirismenya berbeda. Yang tadinya 1 berasal dari assignment manual. Nah, saat ini berubah jadi 1 hasil dari operasi aritmatika N1 tambah N2. Kurang lebih kayak gitu. Lalu selanjutnya di akhir ada count plus plus atau operasi increment. Increment itu, jadi count, kalau teman-teman masih bingung, count plus plus itu sederhananya adalah seperti ini. Count plus plus artinya variabel count isinya itu ditambahkan dengan 1, atau seperti ini. Count ya sama dengan ya count ditambah 1 sama dengan ini, atau dengan operasi seperti ini, 1. Jadi variabel count itu diambil nilainya, ditambahkan 1, dimasukkan lagi ke dalam variabel count. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena konteksnya di sini count masih dengan 1 ditambah di plus plus, maka count jadi 2. Oke. Kan di bawahnya tidak ada program lagi nih dalam pengulangan while-nya. Maka dia akan ke kondisinya lagi. Karena konteksnya count adalah 2 ya, dan limitnya kita tadi inputkan adalah 6, maka dicek apakah 2 itu kurang dari 6. Benar. Jika benar, maka melakukan proses eksekusi yang ada di dalam pernyataannya, dimana kita akan melakukan cout Fibo. Fibo adalah N1 ditambah N2. Oke. Fibo adalah N1 ditambah N2. Dimana N1-nya itu adalah yang tadinya adalah 0, sekarang kan dalam konteksnya tadi sudah berubah jadi 1. Dan N2-nya adalah nilai Fibo yang mana masih 1. Maka 1 ditambah 1 adalah 2. Nah, saat ini Fibo-nya itu berubah menjadi 2, teman-teman. Fibo-nya itu berubah menjadi 2. Nah, dan setelah itu di outputkan, lalu Fibo di assign dengan N1 dan N2, yang mana masih 1 dan 1. Lalu setelah ini N1 dan N2, yang N1-nya kita assign dengan N2, di mana N2-nya itu masih 1. Tadi kan 1 ya N2-nya, dan N2-nya ya di assign dengan Fibo. Nah, Fibo kan saat ini sudah berubah menjadi 2 ya kan, karena 1 ditambah 1. Nah, makanya saat ini yang tadinya N1 adalah 1 dan N2 adalah 1, saat ini berubah N1-nya adalah 1 dan N2-nya adalah 2. Jadi N1 1 dan N2 2. Lakukan count plus plus, yang tadinya 2 menjadi 3. Karena sudah habis, kita masuk ke perulangan lagi. Di sini konteksnya count-nya sudah jadi 3 karena ditambah 1. Apakah 3 itu kurang dari 6? 6 itu dari sini ya. Karena masih iya, melakukan outputnya. Fibo N1 tambah N2. Nah, ingat, N1 dan N2 itu berubah lagi. Dimana N1-nya itu masih 1. N1-nya itu adalah assignment dari N2 yang tadinya 1. Dan N2-nya itu adalah hasil dari Fibo yang mana sudah 2. Maka N1-nya adalah 1 dan N2-nya itu adalah 2. Maka 1 tambah 2 adalah 3. Di sini Fibo-nya berubah jadi 3. Lalu di-outputkan menjadi 3 ini. Lalu N1 itu Fibo ini masih 1 dan 2, lalu N1-nya itu adalah di-outputkan dengan N2 yang mana N2-nya sudah 2 dan N2-nya diinputkan atau di-assign dengan nilai Fibo yang sudah 3. Jadi N1-nya akan berubah jadi 2 dan N2-nya akan berubah jadi 3. Ya kan? Nah, di count akan ditambah-tambah lagi. Nah, perulangan tersebut akan terus berulang. Jadi si out saat ini Fibo-nya itu akan berubah menjadi N1 tambah N2 yang N1-nya adalah 2 dan N2-nya adalah 3. Dimana Fibo-nya akan berubah jadi 5. Jadi yang tadi 3 sekarang Fibo jadi 5. Nah,
Hal tersebut, proses tersebut akan terus berulang sampai count ini itu berubah jadi mencapai nilai 6. Karena 6 itu tidak kurang dari limit. Kenapa? Karena limitnya kan 6, berarti 6 tidak kurang dari 6. Jadi itu akan false dan lanjut ke bawah sini. Oke. Di sini kenapa saya melakukan printout Fibo lagi di bawahnya, di bawah sini kenapa tidak, kan di sini sudah, kenapa saya melakukan di sini? Karena gini, uh, saya melakukan output Fibo lagi di luar while satu kali. Ini kan hanya satu kali ya, karena dia tidak di dalam while. Karena di nilai yang terakhir itu kita perlu outputkan nilai Fibo yang terakhir. Tapi dengan perulangan seperti ini, uh, intinya nilai terakhir dari Fibo-nya tidak teroutputkan. Jadi saya harus melakukan output manual untuk Fibo yang terakhir, yaitu adalah 8. 8 ini adalah nilai Fibo dari deret ke-6. Gitu, oke teman-teman. Nah, jadi hal tersebut logikanya itu seperti itu, dimana yang tadi awalnya Fibonya N1 tambah N2, lalu setelah di-outputkan, N1 di-assign dengan N2 atau suku pertama di-assign dengan suku kedua, lalu suku kedua di-assign dengan nilai dari Fibo, yaitu adalah suku pertama dan tambah suku kedua. Lalu setelah itu di plus melakukan perulangannya kembali, di-outputkan lagi Fibonya yang dinamis, di mana N1-nya itu sudah N2 yang tadi, dan N2-nya itu adalah nilai Fibo yang tadi. Nah, itu seperti sebuah paradoks sebenarnya. Paradoks yang terus berulang. Lalu ini akan berhenti ketika count menyentuh nilai yang sama dengan limit. Oke. Lalu di akhir kita akan melakukan output string, di mana string lalu arah ke kiri 2 kali, lalu variabel limit yang tadi limitnya itu adalah nilai yang kita inputkan, lalu ada string adalah, dan Fibo. Fibo itu adalah variabel yang menampung nilai akhir dari perulangan Fibonacci kita, atau nilai Fibonacci dari deret ke limit. Misalnya konteksnya di sini ada 6, berarti Fibo menampung hasil perulangan dan menghasilkan nilai Fibonacci dari deret ke 6, yaitu ada 8. Yang prosesnya tadi seperti ini ya. Kalau kalian masih bingung, memang buat kalian yang baru belajar ini itu sangat-sangat memusingkan atau membingungkan. Tapi coba kalian kaji sendiri gitu. Coba kalian ulang-ulang videonya, ulang-ulang bagian yang tadi. Kalian coba pahami kenapa hal tersebut logikanya seperti itu. Kenapa Fibonacci logikanya seperti itu. Oke. Jadi di sini itu sudah kita berhasil mencetak nilai Fibonacci yang dinamis berdasarkan deret dari yang kita inputkan. Berarti kalau 7 berarti deret ke 7, kalau 6 ya deret ke 6. Contoh kita masukkan lagi, kita masukkan 10, maka kita akan mengoutputkan deret ke 10 nilai Fibonacci deret ke 10. Yaitu adalah hasil akhir nilai Fibonacci ke 10 adalah 55. Maka 55 ini merupakan nilai Fibonacci dari deret ke 10. Ini ada deret ke 9-nya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Ya, jadi ini yang ke 1, kedua, ketiga. Kalau mau 20 pun bisa. 20. Maka akan ada ya. Jadi dinamis. Jadi yang ditampilkan nilainya itu dinamis berdasarkan apa yang kita inputkan. Lalu yang terakhir itu ada sebuah syarat di mana hasil Fibonacci-nya harus kita outputkan lagi. Harus ada output yang memberitahu apakah nilai tersebut itu prima atau tidak. Hasil Fibonacci dari deret yang kita inputkan itu prima atau tidak. Oke. Di sini saya juga sudah menyiapkan di sini ya. Ini adalah deretnya. Mana? Maaf. Ya, saya akan paste di sini. Nanti saya akan jelaskan biar cepat. Identifikasi apakah bilangan Fibonacci adalah prima. Saya akan F9 dulu nih. Nah, di sini saya akan coba yang belum tahu apa itu bilangan prima ya. Jadi bilangan prima itu ini ada definisinya kalau mau baca. Jadi bilangan prima itu adalah sederhananya adalah sebuah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya dan satu. Contohnya bilangan prima itu adalah 13. 13 itu kan hanya bisa dibagi dirinya dan satu. 13 dibagi 13 adalah 1. 13 dibagi 1 adalah 13. Jadi contoh maksudnya adalah bisa itu dia habis, tidak ada sisa baginya atau sisa baginya adalah 0 gitu. Contohnya bilangan prima lainnya itu adalah 7. 7 itu hanya bisa dibagi 7 dan dibagi 1. Oke.
Contoh yang tidak prima itu adalah 6. 6 itu kan bisa dibagi 6, iya. Bisa dibagi 1, iya. Tapi dia juga bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi 2. Nah, itu menyalahi aturan dari bilangan prima yang harusnya hanya bisa dibagi dirinya dan 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya menentukan bagaimana melakukan outputnya. Di sini saya menggunakan for ya. Ada for di sini, ada for dan ada if. Nah, for-nya ini adalah untuk menentukan. Jadi, saya mendeklarasikan nilai integer x ya dengan nilai Fibo. Nah, Fibo ini adalah nilai akhir dari Fibonacci yang sudah kita lakukan proses di atas tadi. Contohnya kita ambil di sini adalah kita ambil misalnya 6 ya, teman-teman. 6 di sini maka akan dimasukkan x itu adalah 6. Apakah 6 itu lebih dari sama dengan 1? Ya benar ya, maka x min atau x akan dikurangi 1 setiap kali perulangannya. Nah, di dalam perulangan itu saya menggunakan pengkondisian di mana jika Fibo itu dibagi X sisanya 0, maka akan ada variabel is prima yang ditambah 1. Nah, is prima itu akan saya deklarasikan dengan 0. Lalu apa fungsinya ini? Logikanya adalah, jadi ketika perulangan ini itu membuat is prima lebih dari 2, ya, membuat is prima itu lebih dari 2, maka bisa dipastikan itu bukan bilangan prima. Karena kalau logikanya adalah kan saya bilang bilangan prima itu hanya bisa dibagi dirinya dan 1, maka akan ada 2 bilangan yang habis membagi bilangan prima, habis membagi bilangan tersebut dan itu adalah prima. Nah, kalau lebih dari 2 sudah bisa dipastikan bilangan tersebut tidak prima. Jadi intinya bilangan prima itu bilangan yang hanya habis dibagi 2 bilangan, yaitu dirinya sendiri atau 1. Kalau lebih dari itu, maka bisa dibilang dia itu bilangan bukan prima. Nah, di sini pengulangan ini intinya itu mengecek. Jadi di setiap Fibo itu akan dibagi nilai Fibonya itu, nilai Fibonacci akan dibagi dengan nilai X yang mana dia itu adalah Fibo yang berubah, yang terus yang tadinya misalnya Fibonya adalah 8 ya, yang tadinya 8 jadi 7 jadi 6 jadi 5 jadi 4. Nah, setiap angka tersebut, setiap Fibo itu akan dibagi dengan angka yang dinamis tersebut. Dan jika dia itu sama dengan 0, sisa baginya adalah 0. Jadi kalau dia itu dibagi X itu sisa bagian 0, maka is prima 9 plus plus. Nah, jadi is prima itu akan terus ditambahkan 1 kalau kondisi ini terpenuhi. Nah, setelah pengulangan itu selesai, maka is prima sudah jadi dong nilainya. Sudah ada nilai yang menentukan apakah dia prima atau tidak. Nah, dari bilangan dari variabel tersebut baru kita menggunakan if statement untuk menentukan apakah is prima itu prima atau tidak. Jadi kalau is prima itu lebih dari 2, maka dia itu akan menampilkan ini, bukan merupakan bilangan prima. Jika dia tidak, jadi else itu selain itu kan berarti dia kurang dari 2. Maka bisa dibilang dia itu merupakan bilangan prima. Ya, jadi kalau kalian tidak percaya, contoh kan saya tadi bilang bahwasannya 13 itu merupakan bilangan prima ya. Bilangan 13 itu Fibonacci dari deret ke berapa? Kalau nggak salah dari deret ke-7. Nah, dia kan mainkan 13 ya. Nah, hasil akhir nilai Fibonacci ke-7 adalah 13. 13 merupakan bilangan prima. Ini true ya, benar ya, karena 13 itu hanya bisa dibagi 13 dan 1. Contoh yang tidak prima, coba kita masukkan bilangan lain, 6 misal. 8 itu, angka 8 tidaklah prima. Hasil akhir nilai Fibonacci ke-6 adalah 8 ya. Jadi deret ke-6 itu nilai Fibonacci-nya 8, dan 8 bukan merupakan bilangan prima. Ini benar. Kenapa? Karena 8 itu selain habis dibagi 8 dan 1, dia juga habis dibagi 2, habis dibagi 4. Ya, jadi dia lebih jadi bilangan yang mampu habis dibagi oleh 8 itu lebih dari 2. Jadi ini tidak memenuhi dari syarat bilangan prima gitu. Nah, jadi rekapannya kesimpulannya adalah di sini saya membagi 3 bagian. Pertama pendeklarasian, kedua proses penentuan bilangan Fibonacci, dan ketiga proses pengkondisian untuk menentukan apakah bilangan Fibonacci-nya prima atau tidak. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin di sini penjelasan saya itu susah dimengerti ya buat teman-teman yang baru belajar atau yang lanjut, karena mungkin membingungkan ya. Tapi saran saya kalau masih belum paham, coba diulang-ulang atau dibaca lagi kode ini. Nanti kodenya akan saya taruh di link ya, atau saya cantumkan lah. Dari
kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah, pertama, kode saya ini itu bukanlah kode yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini ya, persoalan ini. Tapi setidaknya kode ini sudah berhasil menyelesaikan permasalahan ini. Jadi saya yakin masih ada kode yang lebih ringkas dan lebih mudah dimengerti. Nah, mungkin teman-teman bisa berhasil membuatnya, jadi jangan lupa dibagilah. Dan juga kalau saya ada salah kata atau membingungkan, mohon maaf. Kalian bisa tanya di komentar ya. Feel free for us it. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Tadi itu adalah bagaimana dari saya menampilkan bilangan Fibonacci dan menentukan apakah dia prima atau tidak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.